Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang siklus menstruasi per videonya. Jangan di skip supaya kamu paham dan mengerti apa yang terjadi ketika menstruasi itu terjadi dan apa saja yang merangsang proses menstruasi itu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, comment, dan share. Siklus menstruasi. Oke, jadi siklus menstruasi ini terjadi pada wanita sebulan sekali normalnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam mekanismenya, perlu kita ketahui bagian-bagian yang berperan penting pada saat siklus menstruasi itu berlangsung. Yang pertama adalah hormonnya ya. Nah, hormon yang berperan pada saat siklus menstruasi ini berlangsung, yang pertama adalah si FSH, follicle stimulating hormone. Yang kedua ada LH, luteinizing hormone. Yang ketiga ada estrogen. Ada juga si progesteron. Nah, ini akan kita bahas nanti apa perannya masing-masing pada saat siklus menstruasi itu berlangsung. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami juga adalah kelenjarnya atau pabrik yang memproduksi hormonnya ini. Kelenjar. Nah, kelenjarnya itu adalah pituitari yang merangsang si GnRH, gonadotropin hormon. Nah, sedangkan yang merangsang atau yang mengatur si pituitari ini adalah si hipotalamus. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagian tubuh ya, bagian-bagian yang berperan. Bagian-bagian yang berperan itu seperti ovarium sebagai tempat pembentuk sel telur itu sendiri. Yang selanjutnya adalah oviduct, tempat menunggu sel sperma. Yang selanjutnya adalah uterus atau rahim. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu hormonnya apa saja, kelenjarnya apa saja, dan bagian-bagiannya, nah waktu berlangsung. Nah, waktu berlangsung siklus menstruasi ini ada yang 20 hari, ada juga yang 40 hari. Tetapi rata-ratanya itu adalah 28 hari. Nah, dari literatur yang saya baca, di antara 24 sampai 35 hari terjadinya siklus menstruasi ini masih dianggap wajar atau masih dianggap normal. Tetapi di bawah 24 atau mungkin di atas 35 itu ada kelainan yang mempengaruhinya. Mungkin bisa faktor dari luar atau mungkin faktor dari dalam. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu supaya kita nanti masuk ke dalam siklus menstruasinya itu bagaimana mekanismenya. Oke, jadi mekanismenya ini saya akan menggambarkan terlebih dahulu adalah bagian ovarium ya. Bagian ovarium. Nah, bagian ovarium ini terdapat folikel atau sel telur yang berkembang. Oke, jadi anggap saja semakin besar sel telurnya, maka semakin matang atau follicle degrap. Nah, sel telur yang berkembang dari yang muda ke yang matang ini dipengaruhi oleh yang namanya hormon FSH. Jadi follicle stimulating hormone inilah yang mempengaruhi perkembangan sel telur ini sampai dia menjadi matang. Nah, matangnya sel telur ini dikenal juga dengan sebutan follicle degraph. Atau folikel yang sudah siap melepaskan sel telur keluar dari ovarium ini supaya terjadi ovulasi dan terjadi fertilisasi. Nah, ketika sel telur ini berkembang dari
yang muda ke yang matang, dia juga menghasilkan yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen. Jadi si FSH ini merangsang dia berkembang menjadi folikel degrap, sedangkan pada waktu dia berkembang menjadi folikel degrap, dia juga mengeluarkan yang namanya hormon progesteron. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merangsang si rahim ini. Jadi ibaratkan inilah sebuah rahim. Oke ya, jadi ini adalah rahim. Oke, jadi dinding rahim ini akan ditebalkan ataupun akan dibantu oleh si estrogen supaya mengalami penebalan dan dialiri oleh banyak darah. Jadi pertumbuhan kapil darah sini meningkat ketika si estrogen ini disekresikan. Nah, tapi jumlah estrogen pada saat ini masih sedikit ya, sedikit. Nah, ketika si sel telur ini sudah sampai ke tahap folikel degrap, maka si sel telur ini akan dikeluarkan oleh si folikel ini, maka terjadilah ovulasi. Oke, sel telur keluar, maka terjadilah proses yang namanya ovulasi. Nah, tapi perlu kita ingat bahwasanya sel telur yang dikeluarkan ini atau sel telur yang mengalami ovulasi ini masih dalam tahap oosit sekunder. Nah, ini adalah tahap pembelahan meiosis 2. Oke ya. Lalu ketika si oosit ini sudah dikeluarkan, maka akan tertinggal di dalam ovarium ini yang berupa pembungkus yang akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini juga mensekresikan yang namanya estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini akan mengambil peran estrogen yang di awal untuk melanjutkan perkembangan dari si endometrium atau dinding rahim. Nah, jadi si korpus luteum ini juga mengeluarkan atau mensekresikan yang namanya hormon estrogen dan progesteron untuk mengembangkan kembali ataupun memperbanyak ataupun menebalkan si dinding rahim lebih lanjut supaya lebih siap nanti menerima embrio. Nah, si estrogen dan progesteron ini berkombinasi itu memberikan umpan balik negatif terhadap pituitari sehingga pituitari itu tidak mensekresikan lagi yang namanya LH dan FSH. Nah, LH ini sebelum terjadi luteum ini dia berfungsi untuk berperan pada saat ini juga ovulasi ya. LH ini berperan pada saat ovulasi ini berlangsung. Nah, selanjutnya si LH ini juga berperan untuk mentransformasi folikel pembungkus yang di sini menjadi korpus luteum. Selain dari berperan untuk proses ovulasi, dia juga berperan untuk mengubah folikel yang ada di sini menjadi korpus luteum. Oke. Lalu selanjutnya bagian ovidak ini akan menangkap si sel telur. Nah, sel telur ini akan masuk ke dalam bagian ovidak. Oke, sampai di sini akan menunggu sel sperma datang. Nah, ketika sel sperma datang, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi ataupun peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina atau sel sperma dan sel ovum. Nah, ketika itu terjadi, maka luteum akan dipertahankan kurang lebih 13 sampai 15 hari setelah ovulasi. Sehingga pertahanan atau perkembangan endometrium tetap berlanjut dan berlangsung. Namun, ketika sel sperma tidak datang ke area tuba Fallopi, tidak datang ke area ovidak ini untuk membuahi, maka korpus luteum akan lisis atau hancur. Ketika hancur,
maka otomatis estrogen dan progesteron tidak ada lagi yang mensekresikan, sehingga dinding rahim akan tidak lagi dialiri oleh darah, tidak lagi mengalami penebalan, sehingga terjadi peluruhan ataupun penghancuran dinding rahim bagian endometrium. Nah, pada saat itulah dikenal dengan sebutan menstruasi. Kenapa? Karena tidak terjadi pembuahan, sehingga luteomyelitis dan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim tidak lagi disekresikan, sehingga terjadi peluruhan ataupun penghancuran dinding rahim bagian endometriumnya. Nah, itulah kejadian menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini akan terjadi kisaran 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari, tetapi ada juga yang memang yang mencapai 12 hari, tapi pada umumnya ini adalah 4 sampai 7 hari. Nah, ketika siklus Maka menstruasi telah dikarenakan selesai, estrogen dan progesteron tidak lagi dihasilkan, otomatis pituitari ini jadi dibuka. Artinya tidak lagi memberikan umpan positif, tapi memberikan umpan tidak lagi memberikan umpan negatif, tetapi memberikan umpan positif, sehingga si pituitari mensekresikan kembali si FSH dan LH. Fungsinya untuk apa? Untuk kembali merangsang folikel yang baru untuk berkembang menjadi folikel degraf dan ovulasi, dan kembali lagi tahap-tahap menstruasi berlanjutnya. Nah, begitulah seterusnya kejadian ataupun proses terjadinya menstruasi.